Sebuah perusahaan berinisial E yang pernah menggugat mantan karyawannya sebesar 120 juta rupiah memenuhi panggilan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan atau Disperinaker Sukoharjo pada Senin 11 Agustus 2025. Rombongan perusahaan datang sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, terdiri dari penggugat berinisial E, kuasa hukum, dan staf HRD. Pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti aduan dari mantan karyawan bernama Tita Delima, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disperinaker Sukoharjo. Wawan Mawening Bolo menjelaskan ada dua masalah yang diadukan Tita. Menurut Wawan, perusahaan menjelaskan bahwa kontrak kerja dibuat untuk menjaga kerahasiaan informasi di klinik yang mereka kelola. Selain itu, soal BPJS, perusahaan mengaku memiliki kesepakatan bahwa jika kontrak diputus sebelum waktunya, karyawan harus mengganti sisa nilai kontrak. Menariknya, pihak perusahaan mengakui bahwa mereka masih awam soal aturan resmi penyusunan perjanjian kerja, baik untuk PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu maupun PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Disperinaker meminta perusahaan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap aturan kerja di klinik tersebut. Tahap selanjutnya, Disperinaker akan mempertemukan kedua belah pihak, Tita Delima dan mantan perusahaannya, untuk mencari penyelesaian. Wawan juga menyebut gugatan perusahaan sebelumnya tidak diterima di Pengadilan Negeri Boyolali dan tidak dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Semarang. Kronologi kasus: seorang mantan karyawan klinik gigi asal Boyolali, Jawa Tengah, bernama Tita Delima, 27 tahun, tengah menghadapi gugatan hukum dari tempatnya bekerja dahulu setelah memutuskan untuk mengundurkan diri. Gugatan tersebut mencapai nilai 120 juta rupiah, meski gaji terakhir yang ia terima hanya 2,4 juta per bulan. Tita sebelumnya bekerja sebagai asisten dokter gigi di sebuah klinik di kawasan Solo Baru, Sukoharjo, sejak pertengahan 2022. Dalam kontraknya, Tita diikat dengan klausul kerja selama 2 tahun dan tidak boleh bekerja di klinik gigi lain dalam waktu 1 tahun setelah resign. Namun, pada November 2024, Tita memutuskan untuk mengundurkan diri lebih awal karena alasan pribadi. Pihak klinik menyetujui pengunduran dirinya, namun memotong gaji bulan terakhir sebagai bentuk sanksi. Tita pun menerima keputusan itu dan mulai menjalani hidup sebagai penjual kue nastar rumahan untuk menopang ekonomi. Belakangan, usahanya menjual kue tersebut mendapat pesanan rutin dari klinik gigi simetri di kawasan Solo Baru. Tita menegaskan bahwa dirinya hanya memasok nastar dan sama sekali tidak bekerja sebagai asisten dokter gigi di klinik tersebut. Namun, mantan tempat kerjanya menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran kontrak. Tita mulai menerima 4 kali somasi dan akhirnya digugat ke Pengadilan Negeri Boyolali. Gugatan yang diajukan menyebut bahwa Tita telah melanggar klausul perjanjian kerja karena dinilai bekerja di klinik gigi lain. Menurut kuasa hukum Tita, gugatan tersebut dianggap berlebihan dan tidak proporsional. Terlebih lagi karena pekerjaan Tita saat ini tidak berhubungan langsung dengan profesi lamanya.